Hai sahabat BC, gimana kabarnya hari ini nih? Senang banget akhirnya kita bisa ketemu lagi di program Obsesi, obrolan seru siang. Tentunya di kanal BC Radio, Custom News and Entertainment Station. Live dari studio bareng aku Anissa. Dan aku Tika. Hai sahabat BC, betul banget nih, seperti biasa kita bakal nemenin siang kamu dengan obrolan yang inspiratif, ringan, tapi juga penuh insight menarik seputar dunia kepabeanan dan cukai. Nah, buat sahabat BC yang aktif nih mantengin Instagram atau website Bea Cukai RI, pasti udah lihat kabar membanggakan nih baru-baru ini. Indonesia resmi terpilih sebagai Ketua Komite Klasifikasi Barang atau Chairperson of the Harmonized System Committee di Forum International World Customs Organization atau WCO. Duh, kelas dunia banget nih ya. Betul, keren banget nih. Dan yang lebih membanggakan lagi, yang terpilih mewakili Indonesia adalah Bapak Taufik Ismail, Kepala Balai Laboratorium Bea Cukai Kelas 1 Jakarta. Dan hari ini beliau hadir langsung di studio dan kita bakal ngobrol santai bareng beliau seputar perjalanan karir, pengalaman di dunia kepabeanan, sampai cerita di balik terpilihnya Indonesia sebagai Chairperson HSC. Dan tentunya buat sahabat BC yang pengen ikutan nimbrung atau punya pertanyaan, boleh banget kirim DM di Instagram kita yaitu @kanalbeacukai, atau mau chat di WhatsApp juga boleh nih di 081249207758. Sekali lagi ya, 081249207758. Langsung aja yuk kita sapa narasumber kita siang ini. Halo, selamat siang Pak Taufik. Apa kabarnya Pak? Selamat siang Mbak Anissa, Sobat BC sekalian dari Sabang sampai Merauke. Wah, seneng banget nih kita bisa ngobrol langsung dengan Bapak Taufik di studio kanal BC hari ini. Biasanya kita cuman lihat di postingan resmi Bea Cukai atau di medsos aja ya Nis ya. Iya. Sekarang kita bisa menghadirkan langsung nih. Tentunya sahabat BC udah gak sabar untuk pengen tahu lebih banyak kira-kira peran Indonesia sebagai ketua di forum WCO itu seperti apa sih? Waduh, pasti banyak banget nih hal menarik yang bisa kita gali dari pengalaman dan pandangan Bapak Taufik ini. Tapi sebelum kita bahas soal kepemimpinan Indonesia, boleh gak Pak diceritain singkat dulu bagaimana perjalanan karir Bapak hingga akhirnya bisa menjabat mungkin dulu ya sebagai Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas 1 Jakarta nih. Kita bahas yang nasional dulu ini ya Pak. Oke. Iya, jadi flashbacknya mungkin ke pertama kali ya. Saya gabung di Bea Cukai itu tahun 2001. Saya lulus dari STAN, Prodi Bea Cukai Angkatan 14, lulus 2001. Lalu kemudian jadi PNS itu 2003 dan penempatan pertama memang di Direktorat Teknis. Setelah itu, sepanjang perjalanan waktu saya pindah jadi Kepala Seksi Pabean di Pangkal Pinang. Saya pernah kembali lagi ke teknis. Saya pernah menjadi Kabid Fasilitas di Kalimantan bagian Selatan, pernah menjadi Kabid Pabean di Kanwil DJBC Kalimantan bagian Barat, dan per Juni kemarin saya resmi menjabat sebagai Kepala BLBC Kelas 1 Jakarta. Wah, ini panjang banget ya perjalanan Bapak ya. Dari 2000, lulusnya 2001, penempatan 2003 ya Pak? Iya. Dan background Bapak pendidikannya berarti dari Bea Cukai juga ya Pak? Iya, dari Bea Cukai juga, betul. Wah, dan langsung di teknis nih, ini udah ahlinya banget nih ya Kak? Bener banget. Ini menarik banget ya karena perjalanan Pak Taufik ini cukup panjang di dunia kepabeanan dan cukai. Tentunya pasti banyak pengalaman menarik nih Pak yang pernah Bapak lalui juga. Nah, dari sekian banyak itu kira-kira pengalaman mana nih Pak yang paling berkesan buat Bapak? Sebenarnya semua penugasan itu memiliki kesan tersendiri ya. Artinya unik pastinya. Contohnya ya ketika di teknis itu benar-benar sebagai backbone-nya Bea Cukai, kami melaksanakan semua tusi klasifikasi, lartas, tarif dan sebagainya. Kemudian di Kalbakbar saya pengalaman untuk menghandle urusan perbatasan. Nah, kemudian di Banjarmasin menangani kehumasan juga. Cuman nih baru sekali nih ke kanal BC TV, kanal BC Radio nih. Di sana nggak ada kanal BC Radio cabang Banjarmasin waktu saya Kabid Humas sayangnya. Belum ada ya Pak. Belum ada. Tapi sebenarnya saya selain menjabat tadi juga sebenarnya saya juga sudah menjabat sebagai chair di ASEAN. Oke, berarti di lingkup regional ini ya Pak? Regional, itu bahkan dari 2018. Oke Pak, mungkin boleh diceritakan nih ke sahabat BC ini posisi yang dijabat itu apa sih Pak di ASEAN tadi? Di ASEAN itu sama saya sebenarnya. Kalau yang sekarang terpublikasi atau mungkin acara kita ini adalah untuk terkait dengan chair di WCO.
sebenarnya sejak 2018 saya sudah menjadi chair di ASEAN. Jadi tingkatnya Oke. regional. Jadi di situ saya menjabat ketua untuk memimpin 10 negara ASEAN di bidang klasifikasi juga. Yang muncul ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature. Nah, disitulah mungkin juga termasuk pengalaman berharga karena saya bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan se-ASEAN. Di mana targetnya langsung dari beliau-beliau itu, kita harus menyelesaikan buku tarif ASEAN di tengah pandemi pada saat itu. Itu mungkin juga termasuk salah satu yang berkesan. Sehingga di situ saya yang mengenal lah cara menyelesaikan melalui forum virtual yang sebenarnya tidak terbayangkan bahwa jadi secara gambaran gini, menyusun HS itu termasuk salah satu proses yang sangat rumit. Oke. Dan apalagi harus dilakukannya pertama kali secara virtual. Sementara target Menteri ASEAN pada saat itu ya tidak turun. Pokoknya harus selesai 2021 karena Januari 2022 harus diberlakukan. Tapi alhamdulillah berkat tim saya juga bersama anggota tim dari teknis pada saat itu berhasil menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan. Padahal waktu itu lagi COVID ya Pak? Lagi COVID, betul. Berkesan karena langsung virtual pertama kali gitu Pak ya? Pertama kali dan sangat rumit. Saya datang ke kantor pakai masker karena harus itu meetingnya bersama tim saya, asisten saya di tim chair tadi itu. Oke. Memang ya ini perjuangan untuk menyusun tadi ya Pak, yang ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature tadi ya Pak, betul. AHTN gitu. Oke, AHTN. Nah nih sahabat BC, dari tadi kan kita udah mendengar cerita Pak Taufik, di mana Pak Taufik ini perjalanan panjang ya tadi penempatannya selama di Bea Cukai Indonesia. Nah sekarang kita boleh bergeser sedikit nih Pak ke level yang lebih luas, yaitu lebih ke internasional nih. Kira-kira peran Indonesia di kancah internasional tuh seperti apa ya Pak? Iya, tadi kan kita udah belajar yang ini ya ASEAN tadi Iya, ya. betul. Dan sekarang juga orang penasaran, mungkin Pak sahabat BC penasaran nih, gimana awal keterlibatan Bapak di forum World Customs Organization gitu. Oke, jadi sebelum saya waktu masih pelaksana golongan 2 saya sudah terakreditasi sama WCO. Jadi WCO itu punya sistem akreditasi terhadap para ahli-ahlinya, expertnya. Namanya Accredited Customs Expert. Tahun 2010 saya sudah terakreditasi sebagai expert di bidang HS. Saat ini mungkin cuma ada 35 orang kalau nggak salah datanya. Kemudian disitulah mulai dikenal. Tahun 2015 saya dapat akreditasi yang kedua, akreditasi ahli WCO sebagai ahli di bidang penerimaan negara, revenue package namanya. Nah, disitulah konteksnya belajar klasifikasi, nilai pabean dan origin. Nah dari situ mulai dikenal oleh orang-orang WCO. Kemudian kita juga disupport oleh organisasi yang luar biasa. Kita datang ke sering meeting di WCO. Kemudian banyak berkontribusi, memberikan masukan, memberikan ide, membantu sekretariat WCO dan negara-negara lain dalam mengambil keputusan, sehingga disitulah mulai di Indonesia juga kita forumnya mulai terlihat bahwa Indonesia ternyata banyak juga ya kontribusinya. Nah, tentunya saya hanya salah satu, pasti yang lain juga banyak di bidangnya masing-masing gitu. Iya. Tadi menarik banget ya, Accredited Customs Expert ya Pak. Iya, betul. Nah ini mungkin sahabat BC nih masih Penasaran ada penasaran ya? ini perannya apa sih gitu Pak? Apakah sebagai sertifikasi doang atau ada peran yang lebih luas gitu Pak? Ya, jadi kalau di mungkin kalau di akunting itu ada CPA, kemudian ada beberapa ahli. Kalau ini kan gelar itu boleh dibilang ada gelar ACE namanya, Accredited Customs Experts tadi. Nah di sana kita itu satu sebenarnya untuk mengkontribusi dalam capacity building WCO. Jadi WCO itu karena orang-orangnya terbatas, lokasinya juga jauh, sehingga mereka sulit untuk memberikan capacity building kepada negara-negara yang ada di dunia. Maka mereka membutuhkan tangan-tangan mereka yang berada di masing-masing negara, di masing-masing wilayah. Kalau saya kebetulan pegangnya wilayah Asia Pasifik. Jadi ketika sudah terakreditasi, maka WCO akan memanggil kita atau meminta bantuan kita untuk memberikan pelatihan, memberikan advice, atau mungkin membantu asistensi mereka dalam pembangunan infrastruktur, prosedur dan sebagainya. Kira-kira gitulah perpanjangan tangan WCO di wilayah masing-masing regionnya. Ini mulia banget ya. Iya ya. Untuk menjalankan tugas kayak gini ya Kak. Bener banget. Nah tadi sempat disinggung ada HSC ya Pak ya. Kalau awalnya Bapak bisa terlibat di dalam Harmonized System Committee itu gimana ya Pak? Iya.
Saya pertama kali banget datang ke Brussels untuk meeting HSC itu 2011 Oke. pertama kali banget. Mm-mm. Kemudian sejak saat itu tiap tahun saya 2 kali memang minimal 2 kali datang ke Brussels untuk meeting. Mm-mm. Dan forum HSC itu sebenarnya adalah forum yang bertanggung jawab langsung ke Dewan WCO. Oh. Jadi namanya WCO Council. Yang di situ. Jadi mungkin teman-teman perlu paham juga ya. WCO itu ada 2 loh. Satu WCO Sekretariat, yang kedua WCO Working Bodies. Ya. Oke. WCO Sekretariat dalam hari ini Sekjen itu sebenarnya nggak punya kewenangan untuk memutuskan, nggak punya kewenangan untuk mengambil keputusan, membuat policy dan sebagainya. Yang bisa membuat keputusan adalah namanya Working Bodies. Nah, sehingga Sekjen yang sekarang dia adalah Sekretariat, makanya Sekretari Jenderal. Sedangkan mengambil keputusan adalah Working Bodies. Working Bodies ini salah satunya adalah ya HS Committee. Oh, di dalam itu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah ini termasuk salah satu komite yang flagship atau bahasanya WCO itu flagship committee. Ada yang bilang core business of customs dan sebagainya. Karena memang sangat dianggap oleh WCO yang utamanya komitenya gitu. Oke, tadi tuh mungkin banyak juga ya Pak sahabat BC ini yang belum familiar. Mungkin bisa diceritain dikit Pak terkait HSC ini, terus perannya dalam perdagangan seperti apa. Mungkin beberapa udah tahu juga ya Pak, klasifikasi barangnya itu penting banget. Nah mungkin bisa lagi nih Pak dijelaskan kepada sahabat BC Pak. Oke. Jadi kalau teman-teman ngelihat BTKI itu ya, buku tarif kepabeanan Indonesia, itu kan ada angka-angka tuh semua tuh ya. Betul. Angkanya itu ada 8 digit. 4 digit, terus titik, 2 digit, titik, 2 digit, titik. Nah tadi saya sampaikan saya juga ketua di ASEAN. Jadi ketua di ASEAN tadi untuk menangani yang 8 digit. Tapi ketua di WCO itu adalah untuk menangani yang 6 digit. Nah HS ini adalah namanya Universal Language tadi. Yalah, jadi bilang flagship instrument of customs, universal language of trade. Dia memang menjadi satu hal utama dalam penentuan tarif, statistik, rules of origin dan sebagainya. Nah di HSC itulah di mana HS seluruh dunia ya, HS itu digunakan saat ini lebih dari 200 negara. Contracting partinya ada 163. Jadi salah satu konvensi internasional yang paling banyak penandatangannya adalah HS Convention. Sehingga seluruh dunia itu ketika berbicara, ketika bertukar barang, dia menggunakan kode-kode yang sama. Nah siapa yang menyusunnya? Di WCO HS Committee tadi, HSC tadi. Selain juga satu lagi perannya adalah kalau misalnya ada satu negara memiliki dispute dengan negara lain, misalnya Indonesia ngekspor ke Rusia. Rusia bilang barang ekspor Indonesia HS-nya A, tapi Indonesia bilang oh bukan, HS-nya B. Mereka akan dispute tuh. HS-nya yang benar yang mana? Itu diangkat ke WCO, diputuskanlah di HS Committee. Nah itu jadi selain menyusun juga menyelesaikan atau memutuskan dispute settlement. Kira-kira demikian. Oke, jadi emang perannya ini kayak krusial banget ya Pak untuk ini keberlangsungan bea cukai sendiri, karena emang inti yang betul. dikerjakan klasifikasi barang itu ada di HSC tadi ya. Iya, betul banget. Nah ini kira-kira Pak kalau di dalam HSC itu sendiri, Indonesia ini perannya sejauh apa tuh Pak kontribusinya di dalamnya? Oke, jadi Indonesia itu satu tentunya kontributor. Kontributornya itu adalah selain dalam meeting HSC itu juga cukup aktif, memberikan masukan, memberikan ide dan sebagainya. Juga Indonesia juga sebagai pihak yang membutuhkan. Contoh kita punya pertanyaan, kita punya permasalahan, maka kita angkat ke WCO HS Committee. Nanti WCO HS Committee akan memberikan guidance, bisa keputusan, bisa rekomendasi atau bentuk lainnya. Jadi selain kita memberikan masukan, juga kita mendapatkan masukan. Nah, karena HS itu dipakai tadi dibilang bahwa untuk semuanya memang benar di Indonesia itu untuk menentukan lartas, kena izin atau tidak, kena bea masuk berapa, bea keluar berapa, semuanya mengacu kepada HS. Makanya sangat penting kita untuk firm atau menjaga integritas dari HS tersebut. Ya jadi sederhananya ini kayak ini mungkin ya Pak, HSC itu tempat ngadunya negara-negara kalau kebingungan, kalau ada ya buat masih belum ragu gitu ya solusi Pak. Ya kira-kira gitu. Selain menyusun juga tempat bertanya atau dan tempat memutuskan. Buat diskusi gitu juga bisa iya, Pak ya. Betul, diskusi. Gitu. Nah selain itu nih yang bikin bangga kan tadi kita dipercaya untuk memimpin 163 contracting parties ya Pak untuk tahun 2026 nanti.
Dan mungkin ini kita boleh diceritakan gak sih Pak terkait prosesnya dari awal, mungkin dari awal pemilihan hingga saat pemilihan itu sendiri bagaimana Pak? Oke. Jadi sebenarnya saya juga sudah wakil ketua dari tahun 2023, tapi mungkin tidak banyak terpublikasi. Jadi saya sebagai vice chairperson sebenarnya, first vice chairperson. Jadi ketuanya itu kemarin orang Amerika Serikat, kemudian saya wakil ketua satunya. Wakil ketuanya ada 2, yang satu orang saya Indonesia, satu lagi orang Iceland. Kemudian karena masa jabatannya adalah 1 tahun dan diperpanjang atau 2 tahun dalam hal ini, biasanya sih rata-rata 2 tahun. Sehingga yang orang Amerika Serikat ini harus ada penggantinya. Penggantinya akhirnya di dalam forum HSC tersebut diputuskanlah, ada yang mengusulkan, kemudian akhirnya disetujui dan kita ditunjuk sebagai ketua di sana, menggantikan orang Amerika Serikat atau mungkin instansi kepabeanan Amerika Serikat itu US Customs and Border Protection. Kalau menurut saya nih, kita tuh berarti dianggap setara dengan USCBP. Artinya menurut saya itu suatu yang harus dibanggakan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, termasuk Kementerian Keuangan pastinya. Karena DJBC ini dianggap setara dengan USCBP karena menggantikan. Bahkan wakil dari saya pun sebenarnya orangnya bahkan yang satu dari Eropa, yang satu dari negara Asia lainnya. Dalam hal ini dari Denmark, wakil kedua saya dari Cina. Gitu. Oke, tapi ini bukan kebanggaan instansi aja sih Pak, tapi ini nasional. Indonesia harus bangga karena memang ini udah levelnya udah memimpin banyak negara gitu Iya, ya secara Kak? internasional ya. Ini sebelumnya Bapak juga sempat menjabat kan ya Pak sebagai chairperson HSC 2024 sampai 2025 ya Pak. Yang vice chair ya Pak. Iya, vice chair ya, betul. Itu pengalaman yang tadi tuh mungkin akan gimana Pak efek pengaruhnya membantu peran Bapak yang sekarang gitu. Iya. Memang nih chairperson ini juga pekerjaan yang amat sangat besar karena selain dalam meeting juga persiapannya itu juga banyak. Jadi materi dokumen yang harus saya buka dan harus saya putuskan itu jumlahnya itu ribuan halaman dalam satu kali meeting. Makanya meeting paling lama di WCO adalah meeting HS Committee atau HSC tadi, yaitu 2 minggu. Sebenarnya bahkan 3 minggu first working party. Makanya ini memang sangat berat dan perlu teamwork. Dan alhamdulillah saya sudah organisasi juga sudah menyatakan siap mendukung, sudah menyiapkan resources, kemudian siap dukungan baik dana maupun SDM untuk membantu penugasan tersebut. Nanti salah satu mungkin saya akan ada salah satu dari KSIKC, salah satu dari teknis akan saya masukkan sebagai anggota tim saya. Selain orang-orang WCO sekretariat untuk membantu penugasan tadi. Memang perlu banget ya Pak bantuan dari internal kita dan juga pasti sekretariat WCO harus membantu peran ini ya. Iya benar banget. Dan juga Pak ini kan tadi kita mendengarkan nih yang membuat bangga lainnya adalah kita menggantikan USCBP. Nah kalau untuk perasaan Bapak, mungkin perasaan personal Bapak ini menggantikan USCBP itu gimana Pak? Selain mungkin seneng, ada hal apa gitu Pak? Sebenarnya bukan seneng, justru gugup saya. Oke, diralat ya Pak. Jujur aja, jujur. banget Jadi ya, kalau Pak. buat kita kan harus jujur, kan ditanya katanya suruh jujur nih gitu kan. Iya Pak, integritas. Saya sendiri merasa bahwa ini saya sanggup nggak ya? Tapi kan yang melihat sanggup atau enggak menurut saya ya mungkin orang lain melihat gitu ya. Tapi saya sendiri belum. Saya akan berusaha sebisa mungkin gitu aja. Karena kan memang tugasnya berat. Apalagi USCBP-nya itu juga orang yang saya gantikan juga dia sebelumnya sudah kerja di WCO 10 tahun gitu. Sedangkan penggantinya sebelumnya kerja di Pontianak gitu kan. Walaupun sekarang di Jakarta gitu. Tapi ya demikian mungkin cuman dengan adanya confidence saya itu muncul ketika organisasi sudah menyatakan mendukung dan menyarankan untuk ya sudah terima saja. Terima saja. Dan memang harus ini ya responsible tadi ya Pak, betul. Amanah gitu ya Pak. Iya, betul. Tapi kalau dilihat nih Pak, kira-kira tantangan terbesar dalam memimpin forum, udah gitu ini forum internasional lagi sebesar HSC tuh yang melibatkan banyak banget anggota. Gimana nih Pak, tantangan terbesar yang Bapak lihat sejauh ini tuh gimana Pak? Oke, sebenarnya kan saya sudah memimpin 7 tahun, memimpin 10 negara saja tapi. Jadi saya sebenarnya sudah terbiasa memimpin internasional, cuman skopnya regional, yaitu Southeast Asia atau ASEAN. Jadi mereka apa yang harus saya lakukan, tata krama, substansi mungkin sudah, tapi ini mungkin magnitudenya yang jauh lebih besar
juga kemudian responsibility-nya juga sudah lebih besar, scope-nya lebih besar, dan yang saya lihat pastinya nanti ini agak sulit untuk membalancingnya, yang saya mungkin nanti harus struggle di sana membalancing kebutuhan keadilan bagi masing-masing negara. Gimana saya memberikan decision yang adil? Ternyata tentunya 162 negara kebutuhannya pasti banyak. Iya, betul. Mereka punya kepentingan masing-masing yang kadang-kadang politik juga masuk di sana. Oh, Nah, harus itulah. netral gitu Pak ya. Nah, balancing itu di mana seperti itu, karena di ASEAN sendiri juga saya sudah mengalami, dan alhamdulillah sih saya diminta untuk diperpanjang sampai 3 kali aja. Menurut saya sih sudah wujud kepercayaan negara-negara ASEAN terhadap Indonesia. Dan memang ya Pak, mungkin kalau misalkan dilihat nih, kalau negara 163 itu ya memang harus adanya adil tadi ya Pak. Terus Iya, netral. Bapak sebagai chairperson mungkin harus independen juga ya Pak. Betul. Walaupun mewakili negara, tapi tidak boleh hanya untuk kepentingan negara Negara saja sendiri, gitu, ya. tapi mencakup keseluruhan gitu ya Pak. Bener banget. Dan ini memang gimana ya, speechless ya. Ini baru bentar aja udah banyak banget yang bisa diambil nih pengalaman Bapak, dan memang bikin amaze kita semua ya. Bener banget. Nah ini sahabat BC, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, kita ambil jeda sebentar dulu ya. Dan karena setelah break ini kita bakal ngobrol seru lagi bareng Pak Taufik ya Pak. Dan juga kita akan ngobrolin tentang peran Indonesia di HSC dan dampak positifnya di negara Indonesia gitu. Yes, betul banget. Stay tune sahabat BC. Udah siang nih. Kalau kamu masih bengong depan layar, bahaya tahu. Tenang, kita datang bawa musik, info menarik, dan cerita kocak buat nyelamatin mood lo. Pokoknya, siang ini kamu gak cuma dengerin radio, tapi ikutan main di dunia kita. Ini Obsesi, obrolan seru siang. Karena siang gak pernah seasik ini. Halo sahabat BC, balik lagi di Obsesi, obrolan seru siang bareng Pak Taufik, Kepala BLBC kelas 1 Jakarta yang baru aja terpilih sebagai Ketua Komite Klasifikasi Barang di WCO atau Harmonized System Committee. Betul. Nah ini sebelum kita lanjut ngobrol tentang hal-hal lainnya, kita mau Q&A dulu nih Pak. Udah ada 2 pertanyaan yang masuk dari teman-teman sahabat BC semua. Izin membacakan pertanyaan yang pertama ya Pak. Untuk jabatan-jabatan seperti ini atau delegasi-delegasi yang melibatkan bea cukai, apakah ada manfaat langsungnya Pak untuk sisi kepabeanan? Misalnya putusan-putusan atau hal lain yang punya dampak ke penerimaan. Silakan Pak. Oke. Jadi tadi sudah dijabarkan fungsinya HSC, atau mungkin saya di ASEAN TSWGC namanya Technical Sub-Working Group on Classification. Itu satu, menyusun AHTN yang di Indonesia menjadi BTKI. Tentunya itu dimanfaatkan atau digunakan oleh Bea Cukai dan Republik Indonesia sebagai keperluan tarif. Oke. Contoh, Indonesia misalnya mengusulkan satu pos tarif karena dia punya tarif yang berbeda, maka dibuatlah pos tarif tersebut di dalam AHTN agar tarifnya bisa dipungut oleh Bea Cukai. Atau yang kedua adalah misalnya ada keputusan, ada dispute, ada pertanyaan. Kebetulan sudah berapa kali kita mengajukan Indonesia ya. Saya ceritakan Indonesia bukan karena saya di ASEAN itu sebagai chair, di WCO juga sebagai vice chair. Jadi Indonesia sudah berapa kali mengajukan. Contoh yang paling besar adalah kasus van misalnya. Kendaraan, dan itu diputuskan di ASEAN, lalu dikolek penerimaannya itu hampir 800 miliar nilainya. Langsung ditindaklanjuti oleh tim penul sama audit, kemudian di pengadilan pajak nilainya segitu. Kemudian di WCO contohnya smartwatch. Smartwatch itu dispute antara 0% versus 10%. Oh, antara dua itu ya Pak? 2 pos tarif, 2 tarif bea masuk. Saya mungkin nggak perlu terlalu detail angka-angkanya. Tapi dengan adanya perbedaan tadi itu, maka ketika barang masuk ke Indonesia, smartwatch itu apakah dikenakan 0 atau dikenakan 10, udah ada keputusannya oleh WCO, dan kita sepakat untuk yang kena bea masuk, bukan yang kena 0%. Kemudian kasus ada paraquat dichloride dulu di WCO juga, dan itu nilainya miliaran juga, tapi angkanya saya lupa. Pokoknya semua yang dilakukan di WCO, di HS Committee atau di ATN itu impactnya bukan cuma langsung, sangat-sangat langsung, karena begitu kita terbitkan langsung dimanfaatkan oleh Bea Cukai. Oke. PFPD, terus kemudian P2, itu semuanya langsung pakai output dari TSWGC atau HSC.
Oke, berarti itu delegasi Indonesia itu kalau untuk di HSC nanti kan ada diskusi ya Pak. Berarti mereka kayak memperjuangkan ini loh alasan-alasannya kenapa harus di pos ini, kenapa harus di pos ini, seperti itu ya Pak? Betul, kira-kira demikian, memperjuangkan posisinya. Oke, jadi memang penting banget ya untuk forum-forum sebesar HSC ini dan manfaatnya langsung lagi untuk penerimaan negara itu ya Pak betul. maksudnya. Iya. Dan mungkin ini ada pertanyaan kedua Pak, ini dari anonim, dari teman kita di daerah. Nah ini terkaitan juga nih Pak sama yang Bapak jelaskan sebelumnya, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi ya Pak, ini apakah HSC juga berurusan jika terjadi dispute? Ini mungkin dispute, entah itu dispute antara kita dengan importir ataupun dispute antar negara gitu Pak. Oke. Jadi ketika kita bertanya, ada negara yang mengirimkan pertanyaan ke WCO atau ke HSC, maka di situ sudah jelas ada kolom yang harus diisi. Apakah ada dispute dengan importir atau apakah ada dispute dengan negara lain. Sehingga nanti treatmentnya akan berbeda. Kalau dispute-nya dengan importir, HSC akan langsung maju, langsung dibahas. Tapi kalau dispute-nya dengan dengan negara lain, maka HSC atau WCO akan meminta agar coba kalian diskusikan dan bahas secara damai. Jadi harus diskusi dulu sebelum diangkat ke forum. Jadi sebelum masuk ke pengadilan, ibaratnya kayak restoratif justice dulu lah. Kalian jangan langsung ngebahas di pengadilan atau mungkin dibahas di forum HSC gitu kira-kira. Nah dispute tadi berbeda atau jadi treatmentnya. Berarti diselesaikan bilateral dulu ya Pak? Bilateral gitu. Dan memang mungkin kalau di WCO ini juga pemilihan chairperson tadi juga secara ini ya Pak, musyawarah juga ya Pak? Atau bagaimana Pak? Ya, pemilihannya tuh sebenarnya pertama memang ada negara yang mengusulkan dulu, gitu. Jadi ada yang diangkat. Dan memang sebenarnya WCO sekretariat juga di sini juga punya andil karena mereka pengen chairperson yang terpilih adalah chairperson yang capable, tidak hanya dipengaruhi oleh politik. Sehingga mereka juga pengen agar chairperson yang menjabat adalah yang memiliki kapabilitas menurut nilai mereka. Sehingga mereka juga mengajukan beberapa calon-calon dulu secara informal kepada nama-nama negara-negaranya, lalu negara tersebut kalau setuju dia akan mengusulkan. Nah contoh kalau untuk yang saya sebagai vice chair itu yang mengusulkan udah ada dari Kolombia, kemudian dari Malaysia, kemudian saya lupa negara satu lagi, kalau saya Dominican Republic juga pernah mengusulkan saya. Kemudian ketika sebagai chair yang mengusulkan dari Vietnam, dari Thailand, sama apa ya lupa ya, Kolombia kalau nggak salah. Kolombia juga dia mengusulkan untuk saya menjadi chair dan semua sepakat secara musyawarah akhirnya terpilih. Kira-kira prosesnya begitu. Secara aklamasi ya Pak. Aklamasi. Nah balik lagi ke keputusan tadi ya Pak. Kalau misalkan di HSC itu pengambilan keputusannya, mungkin sahabat BC ini penasaran, apakah musyawarah tadi juga atau ada yang kayak voting yang mana yang paling banyak gitu Pak? Ini kalau di HSC ini sangat berbeda dengan di ASEAN. Tapi kalau mungkin yang perlu dipahami oleh sobat BC dan saya yakin sudah paham, itu kan buku tarif atau HS itu di halaman depan itu ada yang namanya ketentuan umum untuk menginterpretasi. Kum HS ya Pak? Kum HS. Jadi itu di depan sebelum bab 1 itu sudah muncul duluan. Kenapa ada kata-kata demikian? Karena memang HS itu interpretatif, sehingga butuh orang yang bisa memutuskan. Yaitu memutuskan itu di forum dunia adalah HSC, kemudian di forum di nasional ada ya bea cukai yang memberi keputusan. Karena HS itu tadi interpretatif. Kemudian pengambilan keputusannya gimana? Karena kata-kata interpretatif tadi, maka pengambilan putusannya adalah secara voting. Dalam hal tidak bisa secara konsensus, maka akan diambil keputusan secara voting, gitu prosesnya. Dan keputusannya itu pun bukan semata-mata ya karena ya udah saya pengennya ini, negara ini pengennya keputusan A gitu, tapi harus ada alasan ya Pak? Oh itu perdebatannya luar biasa. Kadang-kadang cuman gara-gara ngebahas titik koma aja udah bisa 2 jam sendiri. Wah, rigid banget ya. Pantes tadi 2 minggu ya Pak? Iya, 2 minggu 3 minggu ya Pak? Nah, itu makanya dengan harapan apa yang sudah diputuskan ya diimplementasikan dengan benar, dengan baik gitu. Alhamdulillah sih bea cukai relatif bagus lah memang penetapan. Oke, Pak kita lanjut ke segmen berikutnya ya Pak. Ini pertanyaannya mengenai chairperson. Bapak sebagai chairperson ini kan pasti posisinya strategis ya Pak ya. Bisa diceritakan nggak Pak, kira-kira Indonesia tuh untuk memaksimalkan peran ini kira-kira bagaimana Pak? Oke, jadi
Indonesia itu dengan adanya chairperson, satu, kita memang pertama kita lihat dulu deh ke secara institusi. Bea Cukai itu apa coba forum ya, apa visinya? Menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka. Artinya Betul. leading ya, leading terkemuka. Pencapaian visi dengan menjadi chair sudah tercapai. Termasuk juga Indonesia sudah pernah menjadi vice chair di Asia Pasifik, kemudian ada chair di ASEAN dan sebagainya. Nah, itu satu yang mungkin pencapaian visi. Yang kedua, networking kita juga artinya wujud kepercayaan dunia itu memang terbuka, ngelihat bahwa Indonesia itu disetarakan dengan negara-negara lain, bahkan dalam hal ini US yang saya gantikan gitu kan, sehingga Indonesia akan dipercaya. Yang ketiga, networking itu karena nanti saya ini daily worknya adalah bekerja dengan WCO sekretariat. Betul. Bahkan WCO sekretariat sendiri sebenarnya di bawah saya, mereka membantu saya tugas saya. Jadi ada negara-negara dari sekian ratus anggota WCO tadi, tugasnya adalah membantu saya dalam menjalankan fungsi ini. Dan disitulah terbentuk networking, kerjasama, referensi, dan sebagainya. Mungkin kalau masalah pengambilan keputusan memang ya seharusnya sih netral. Tapi ya kayaknya kalau terbuka dibilang ini nggak enak ya gitu kan. Artinya intinya adalah pasti kita biar bagaimanapun masih merah putih gitu kan di sana. Nah sehingga Indonesia akan mendapatkan benefit dari sisi substansi juga. Dan juga citra ya Pak. Kalau citra kita, pasti, iya karena visi tadi saya bilang, visi tadi kan kita leading institution, customs and excise institution in the world. Gitu. Betul. Ya memang apa ya? Kalau untuk masalah citra kan itu akan menjadi kepercayaan negara lain ya. Kita bisa jadi percontohan seperti itu ya Pak. Betul. Dan ini Pak mungkin menarik juga tentang tadi mungkin dilematis ya Pak antara kepentingan Indonesia sama berusaha untuk netral dan independen sebagai chair tadi ya Pak. Iya. Nah ini mungkin kita bicara dari sisi Bapak kan udah jadi delegasi dari 2011. Nah mungkin gimana sih Pak keaktifan kita yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita sebagai delegasi untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia seperti apa? Mungkin banyak sahabat BC yang belum familiar dengan forum-forum internasional Pak. Oke. Kalau sebagai delegasi memang yang penting kita persiapan sidangnya itu lengkap, kita clear. Lalu penyiapan posisi menurut saya itu sangat penting juga. Posisi itu minimal harus disiapkan 2, high call, low call. Saya pokoknya pengen yang ini, tujuan utama ini, target utama. Target kedua adalah ketika tercapai ini. Nah itu juga harus ditentukan sebelum kita berjuang. Kemudian setelah kita berjuang nanti dalam meeting, maka kita di situ harus mempertahankan kepentingan Indonesia. Makanya tadi persiapannya harus clear dan tentunya negosiasi, sidang, meeting itu ada norma-normanya yang mungkin kita juga harus hati-hati karena kita membawa nama negara dalam meeting-meeting tersebut. Oke, tapi ini juga jadi penasaran nih Pak. Tadi kan Bapak backgroundnya itu memang di diploma Bea Cukai ya Pak. Betul. Bea Cukai, terus habis itu pekerjaannya juga full Bea Cukai dan internasionalnya dari ikut-ikut forum dan meeting. Nah untuk belajar diplomasi ini Bapak apakah ada pernah ikut semacam mungkin kursus atau Bapak bagaimana Pak belajarnya supaya bisa maksimal nih Pak kita? Iya. Sebenarnya kalau saya lebih banyak learning by doing ya. Saya ini kalau saya cerita flashback, saya dulu pengen kuliah tuh sebenarnya di hubungan internasional. Oke. Tapi bukan karena saya bisa negosiasi, tapi lebih karena saya pengen keluar negeri zaman dulu tuh, gitu kan. Jadi passion mungkin sudah ada, tapi pada saat saya gabung Bea Cukai skill itu masih nol, gitu kan. Dan bisa menjadi memahami negosiasi internasional dan sebagainya, itu dukungan organisasi. Organisasi itu mendukung dengan memberikan saya kesempatan. Jadi masih pelaksana, masih golongan 2, saya sudah dikirim untuk meeting dan sidang di sana, di luar negeri, berbagai forum, FTA, Rules of Origin, HS dan sebagainya. Nah disitulah makanya ini experience ini sangat penting gitu loh, sangat penting. Jadi memang kita harus benar-benar mendapatkan pengalaman dan tentunya organisasi harus dukung, memberikan kesempatan kepada junior-juniornya agar berkembang gitu. Tidak ada yang instan prosesnya karena pasti prosesnya cukup panjang.
Betul, karena Bapak pasti dulu pernah mengalami banyak struggle juga Pak ya. Luar biasa struggle-nya. Dan satu lagi nih mungkin ya Pak, ini pertanyaan saya pribadi ya Pak. Mungkin ada beberapa dari kita yang belum berkesempatan jadi delegasi ataupun ikut-ikut Forum seperti ini ya. Ya internasional. Mungkin ada nggak Pak jalan lain mungkin yang bisa kita ambil untuk bisa terlibat gitu Pak? Iya. Kan WCO kemudian acara internasional itu sering membuat yang namanya seminar, lomba membuat paper, itu ikut aja semua teman-teman sehingga nanti akan terlihat. Bisa jadi mereka nanti akan kalau kita memang bagus, kita menang, misalnya ada lomba, ya kita akan di-invite oleh mereka untuk mendukung atau untuk hadir ke satu tempat baik sebagai pembicara dan sebagainya. Nah, memang ini proses-proses tadi juga balik lagi tidak instan. Makanya teman-teman kalau melihat ada event-event internasional harus ikut, harus berani, gitu aja. Karena bahasa Inggris, kemudian juga pengalaman, kemampuan itu harus dilatih, tidak bisa secara instan. Oke, berarti ya harus ikut semua yang bisa membuka akses ke sana Pak ya. Betul, saya pertama kali ngajar itu tahun 2006, ngajar di internasional. Dan pada saat itu saya gugupnya luar biasa, gemeteran dan sebagainya. Tapi setelah itu hilang, udah biasa aja. Ya 1-2 kali gugup ya Pak ya. Nah, gitu kira-kira. Yang penting kita coba dulu ya Pak. Betul. Coba dan persiapkan sebaik mungkin. Nah, kita tadi udah bahas juga nih Pak terkait yang Bapak jadi awal mula Bapak jadi first vice chair, lalu vice chair. Kita pengen tahu juga nih Pak, nanti ke depannya pasti bakalan banyak dampak positif selain dari citra tadi ya Pak, sama kepentingan nasional juga ada. Mungkin ada nggak sih Pak dampak positif langsung nih di baik jangka pendek atau jangka panjang yang bisa dirasakan Indonesia dengan adanya kepercayaan sebagai chair, mungkin di sisi lain gitu Pak, yang belum disebutkan tadi gitu. Apa ya? Indonesia pastinya akan mendapatkan informasi first hand karena orang yang ngambil decision ada di Indonesia. Betul. Artinya informasi tadi akan sangat terbuka bagi Indonesia karena saya pasti akan men-share beberapa informasi-informasi tadi yang mungkin bisa bermanfaat baik untuk decision making, untuk policy making dan sebagainya. Itu menurut saya salah satu benefit yang bisa kita manfaatkan ketika salah satu dari kita dipercaya menjadi bagian dari WCO. Nah, kemudian juga tadi yang saya sudah pernah sampaikan, ya networking tadi, kita berteman, kita kenal banyak orang yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan. Besok-besok Indonesia butuh narasumber dari WCO misalnya, ya tinggal diundang, diajak, kita kenal dan sebagainya. Kira-kira begitulah mungkin yang additional benefitnya. Gitu. Jadi emang lebih gampang nanti ya Pak kalau kita kontak-kontakan karena WCO udah percaya nih, wah Indonesia kan ini chairnya HSC ya gitu. Nanti ke depannya ya juga kita lebih banyak kenalan tadi ya Pak, networking dari berbagai negara salah juga. Salah satunya itu kira-kira betul. Yes. Oke Pak, ini terakhir mungkin dari pengalaman Bapak sebagai Vice Chairperson sampai sekarang jadi Chairperson, kira-kira inisiatif atau program apa nih Pak yang Bapak ingin push ini supaya lebih dapat manfaatnya lebih luas buat Indonesia dan khususnya di JBC ini Pak? Program maksudnya inisiatif strategik memang menurut saya perlu diciptakan lebih banyak lagi ahli-ahli HS. Oke. Terutama juga accredited experts on HS itu saat ini baru 1, meskipun di Indonesia itu sudah lebih dari 10 sepengetahuan saya accredited expert HS. Accredited experts bidang-bidang lain. Tapi untuk accredited experts bidang HS kebetulan masih 1. Jadi minimal ciptakan dulu banyak-banyak ahli. Kemudian juga memang nih kesulitannya adalah untuk menciptakan ahli itu ada pilihan yang sulit di organisasi, mau jadi dokter umum atau dokter spesialis. Ada kewajiban rolling, ada harus berganti. Nah inilah mungkin kita juga harus pikirkan apakah kita memang menciptakan ahli. Karena kalau kita akan menciptakan ahli, maka kita harus mengorbankan aspek dari rolling atau mungkin sering perpindahan-perpindahan tadi. Makanya mungkin menurut saya harus mulai dibuatkan program untuk banyak menciptakan ahli, karena ahli-ahli tadi itulah yang mungkin akan lebih banyak membantu kita dalam penyelesaian dispute HS. Dispute HS itu makin kesini makin banyak karena biar bagaimanapun HS itu interpretatif, meskipun nanti decision ya tentunya ada di tangan para pengambil keputusan, yaitu di Bea Cukai. Jadi itu yang buat saya perlu makin banyak ahli dari
DJBC untuk menjadi ahli HS. Tinggal dibuat programnya, capacity buildingnya, pembibitannya dan sebagainya mungkin bisa kita lakukan nanti ke depan. Oke, lebih ke SDM-nya berarti Pak ya. Bu, karena HS itu memang yang nggak bisa untuk di AI-kan, dibikin otomasi di saat yang lain bisa AI. Sampai hari ini sudah banyak negara berusaha mengotomasi AI untuk HS, tidak bisa karena algoritmanya sangat rumit, yaitu menggunakan human brain. Gitu. Oke, berarti memang penting manajemen talenta dan SDM itu ya Pak? Betul, itu modal utama menurut saya. Pak, ini ada nih pertanyaan dari sahabat BC, namanya Ali, mahasiswa S3 dari UNSW Sydney yang saat ini mendengarkan kanal BC bersama Pak Taufik. Halo Mas Ali, dan ini pertanyaannya ada 2 Pak. Kita bacakan satu dulu ya. Pertama, bisa diceritakan pengalaman dalam menyusun HS Code di tingkat ASEAN selain kondisi COVID-19 yang diceritakan tadi, apa tantangan utamanya? Oke. Tantangan utamanya sebenarnya sama dengan di WCO, itu yang namanya bikin HS itu dokumennya ribuan. Saya harus membahas ribuan dan di tengah-tengah saya pekerjaan hari-hari saya sebagai kepala seksi atau sebagai kabid atau sebagai kepala balai sekarang. Tantangan utamanya adalah itu kepalanya banyak, ada 10 negara, bukan sekali 2 kali mereka itu ngotot, negara lain itu ngotot memaksakan kehendak mereka yang tidak sesuai ketentuan. Disitulah saya diuji, apakah wisdom saya, apakah saya bisa mengambil keputusan yang fair tanpa mengorbankan ketentuan, tanpa mengecewakan semua pihak, meskipun namanya keputusan pasti 1 atau 2 pihak akan kecewa. Nah itu namanya HS sangat banyak variabelnya dan dokumennya banyak, dan kesulitannya adalah bagaimana saya bisa fair mengambil keputusan. Itu tantangan utama dan sering saya alami setiap kali meeting, ngotot-ngototan sama negara lain. Negara ini ngotot ya, karena saya sebagai chair nggak boleh ngotot, harus baik-baik. Harus tenang ya Pak. Harus tenang. Karena orang-orang bahkan pada bingung, kok Pak Taufik kok tenang aja udah digituin gitu ya. Udah biasa saya gitu, saya bilang. Harus siap ya Pak. Harus siap. Dibully, di ini, tapi tidak akan bisa memuaskan semua pihak, sehingga harus tetap tutup mata, tutup telinga setelah kita mendengarkan, ambil keputusan bagaimana caranya. Setelah kita dengarkan tentunya tutup mata, tutup telinganya gitu. Oke, tahan banting banget ya Pak Taufik ini ya. Harus tahan banting ya Pak. Iya, gitu. Oke Pak, ini pertanyaan yang kedua. Dalam pelaksanaannya apakah ada dispute penetapan kualifikasi barang dalam kerangka ASEAN? Apakah ini diselesaikan juga di WCO atau ada forum lain nih Pak? Oke. TSWGC tadi kan sudah saya ceritakan, ASEAN itu 8 digit. Jadi ketika dispute-nya di tingkat 8 digit, maka pembahasan di ASEAN. Ketika dispute-nya di kode HS yang angkanya 6 digit, maka dibahasnya di WCO. Kalau masalah dispute banyak. Dan berapa kali, contoh kemarin ada dispute di ASEAN, yang dibahas itu di ASEAN, ternyata dispute tadi melibatkan dispute di 6 digit. Maka keputusan kami di ASEAN ini kayaknya perlu diangkat di level WCO. Tapi ketika perbedaannya adalah misalnya HS batik itu cuma ada di ASEAN, HS di WCO nggak ada. Kalau dispute-nya soal batik ya kita bahasnya di ASEAN. Tempe, saat ini tempe adanya di ASEAN, di WCO nggak ada. Kalau dispute soal tempe ya kita bahas di ASEAN, tidak perlu dibahas di WCO. Tapi terkadang ternyata itu campur. Nah, case-nya itu melibatkan 6 digit, yaitu di WCO, maka itulah saatnya kita angkat di HSC gitu. Berarti tergantung konteksnya apa dulu gitu Pak ya? Konteks, substansi, level apa dispute, seberapa urgent permasalahan yang memang harus diputuskan. Kira-kira banyak faktornya. Berarti nanti keputusan dispute di HSC itu yang dijadikan dasar dari AHTN tadi ya Pak, ASEAN? Iya, kalau ada keputusan-keputusan di WCO yang memang perlu kita embedded atau implemented di dalam ASEAN, ya kita akan implement dalam hal tertentu. Meskipun ya pernah juga sih ada sedikit perbedaan, tapi ketika belum menjadi konvensi maka kita tidak harus langsung mengimplementasikannya. Karena sesuai dengan ini ya Pak, kebutuhan dan kebijakan regional juga ya Pak? Iya betul, kebutuhan regional. Oke, ini luar biasa banget ya kan perjalanan kontribusi Bapak juga. Ini ya tadi yang kita bilang di awal, bukan hanya membanggakan untuk untuk instansi BC aja, tapi Indonesia juga ikut bangga. Bahkan ASEAN juga ikut bangga nih Pak, Bapak jadi perwakilan di HSC. Ya udah level nasional, regional, lalu internasional. Iya benar banget. Nah nih Pak, kalau boleh sharing kira-kira nilai atau mungkin prinsip apa nih yang Bapak tuh selalu pegang supaya
tetap bisa semangat bekerja, terus semangat untuk mengejar target-target. Bahkan sekarang Bapak kan sampai kiprahnya ke level internasional nih Pak. Kalau prinsip saya itu do your best and let God do the rest. Oh, Oke. keren banget. Jadi do your best itu ya kita kerja yang terbaik, kita ikhlas plus berdoa. Selanjutnya tawakal, udah serahkan aja sama Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita udah semaksimal mungkin Pak Semaksimal ya. mungkin. Kalau ternyata tidak berhasil ya sudah. Tapi pesan saya kepada sobat BC, apalagi yang masih junior atau yang masih muda-muda, coba punya switch deh teman-teman. Switch itu jangan kalian anggap tugas yang berat sebagai beban. Switch itu kalian anggap tugas yang berat itu menjadi challenge. Oke. Ketika beban berat tadi bisa kamu selesaikan, maka kamu sudah menyelesaikan tantangan. Tapi ketika kamu akan menganggap tugas berat, banyak banget nih tugas dari pimpinan gue, pusing. Nah itu jadinya kita nggak ikhlas, nggak dapat apa-apa gitu. Tapi ketika kita menganggap sebagai tantangan, what doesn't kill you makes you stronger. Waduh. Berarti harusnya ngeliatnya tuh kayak, wah ini challenging banget gitu Pak ya. Jangan, aduh ini berat banget, banyak banget gitu. Sebagai peluang ya Pak itu. Peluang, jadi sebagai challenge gitu, sebagai peluang, sebagai opportunity, jangan sebagai burden gitu. Oke. Setelah itu tadi do your best and let God do the rest. Oke. Gitu. Mantap banget ya. Dicatat nih sobat BC, jadi quote kan nanti di sosmed ya. Iya, tadi mungkin ya itu dari dibilang kayak pesan-pesan Pak Taufik untuk generasi muda dan juga mungkin ya untuk seluruh sahabat BC nih supaya lebih semangat lagi, lebih tahan banting. Dan Pak mungkin kita pingin nih beneran closing statement nih dari Bapak untuk sahabat BC semuanya, baik itu pegawai BC maupun sahabat BC lainnya, mungkin supaya tetap terus berkontribusi dan bawa nama baik Indonesia di dunia internasional. Mungkin singkat aja Pak. Oke, jadi ya teman-teman, pertama mungkin saya menyampaikan pesan dulu sama organisasi. Organisasi terima kasih pastinya sudah banyak yang karir, artinya achievement yang saya capai ini tentunya itu semua dari organisasi. Organisasi mensupport maka hasilnya akan sangat baik. Tapi kepada teman-teman di tengah masa yang penuh tantangan ini, bekerjalah yang terbaik dan jaga integritas. Insya Allah kalau kita bekerja terbaik tanpa ada motivasi, tanpa beban, Allah akan melindungi kita, menjaga kita. Oke, luar biasa banget ya nih sahabat BC. Obrolan kita bersama dengan Bapak Taufik Ismail, Chairperson of the Harmonious System Committee yang baru aja terpilih, nih membanggakan banget ya Nis ya. Ya tadi banyak banget quotes yang bisa kita ambil, bisa kita terapkan ya. Kita juga belajar tadi konsistensi, terus semangat Bapak ya Pak untuk bukan hanya untuk pencapaian individu tapi pencapaian nasional dan juga dedikasi yang bisa bisa bermanfaat untuk kepentingan nasional juga. Iya betul banget. Ya Pak Taufik terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng dengan kita di kanal BC Radio. Ya terima kasih banyak ya Pak. Dan besok-besok mungkin main kesini lagi ya Pak. Oh boleh. Sering-sering sharing ya Pak ya. Dan buat sahabat BC terima kasih sudah setia mendengarkan. Jangan lupa dengerin terus program-program menarik lainnya di kanal BC Radio. Bisa streaming lewat kanal beacukai.com dan aplikasi kanal BC di Android dan iOS. Kita pamit dulu, saya Tika. Dan saya Anissa. Sampai jumpa di obsesi berikutnya. Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik.